Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusantara yang membentang, lebih dari 17.000 pulau. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Geografi Indonesia. Geografi Indonesia sangatlah unik dan beragam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang membedakannya dari negara-negara lain. Berikut ini beberapa poin penting tentang geografi Indonesia. Letak dan luas. Letak geografis. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak astronomis, luas wilayah, bentang alam. Terdiri dari sekitar 17.508 pulau dengan 5 pulau besar, yaitu Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua. Banyak terdapat pegunungan baik yang aktif maupun tidak aktif seperti Gunung Semeru, Gunung Rinjani, dan Gunung Jayawijaya. Terdapat dataran rendah di sepanjang pantai dan di beberapa daerah pedalaman. Memiliki banyak sungai besar dan kecil seperti Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, dan Sungai Musi. Terdapat danau vulkanik, tektonik, dan danau buatan seperti Danau Toba, Danau Tempe, dan Danau Jatiluhur. Iklim. Indonesia beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan tinggi dan merata sepanjang tahun, terutama di daerah Khatulistiwa. Suhu udara relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun, berkisar antara 20 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembapan udara tinggi berkisar antara 70% sampai dengan 90%. Flora dan fauna. Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia atau mega biodiversitas. Hutan hujan tropis, hutan musim, sabana, stepa, dan mangrove. Orangutan, harimau Sumatera, gajah Sumatera, komodo, badak Jawa, burung cendrawasih, dan berbagai jenis ikan. Kemudian sumber daya alam. Kaya akan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, timah, nikel, tembaga, emas, dan hasil hutan. Dari hasil pertanian seperti padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, karet, kopi, teh, dan rempah-rempah. Lalu dari perikanan, laut Indonesia kaya akan ikan dan hasil laut lainnya. Pengaruh geografis. Letak geografis dan kondisi alam Indonesia berpengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan seperti transportasi. Menggunakan transportasi laut dan udara sebagai penghubung antar pulau. Pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata menjadi mata pencaharian utama. Kebudayaan menciptakan keragaman budaya, bahasa, dan adat istiadat. Geografi Indonesia yang unik dan beragam memberikan banyak keuntungan sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia. Dengan memahami kondisi geografisnya, kita dapat memanfaatkan potensi alam Indonesia secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Demografi Indonesia. Demografi Indonesia merupakan studi tentang penduduk Indonesia, mencakup berbagai aspek seperti jumlah, persebaran, struktur umur, komposisi jenis kelamin, pertumbuhan, dan mobilitas penduduk. Memahami demografi Indonesia penting untuk perencanaan pembangunan, penyediaan layanan publik, dan pengambilan kebijakan yang tepat. Berikut ini beberapa poin penting tentang demografi Indonesia. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat besar. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Sensus penduduk pada tahun 2020 mencatat jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,2 juta jiwa.
Lalu pertumbuhan penduduk. Meskipun tingkat pertumbuhan penduduk telah menurun, jumlah penduduk Indonesia masih terus bertambah. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk Indonesia tidak merata dengan konsentrasi penduduk tertinggi di Pulau Jawa. Terjadi arus urbanisasi dari desa ke kota yang menyebabkan kepadatan penduduk di kota-kota besar semakin tinggi. Transmigrasi. Program transmigrasi bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Dari struktur umur, Indonesia sedang mengalami bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif 15-64 tahun lebih besar daripada jumlah penduduk usia non-produktif 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas. Piramida penduduk. Bentuk piramida penduduk Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia muda masih relatif besar. Lalu komposisi jenis kelamin. Rasio jenis kelamin di Indonesia relatif seimbang, dengan jumlah penduduk laki-laki sedikit lebih banyak daripada perempuan. Pertumbuhan penduduk. Tingkat fertilitas di Indonesia telah menurun namun masih relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju. Lalu angka kematian di Indonesia telah menurun seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan. Migrasi penduduk baik domestik maupun internasional juga mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Mobilitas penduduk. Urbanisasi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Transmigrasi. Perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya. Migrasi internasional. Perpindahan penduduk ke luar negeri untuk bekerja atau mencari pendidikan. Implikasi demografi pembangunan ekonomi. Bonus demografi dapat menjadi modal penting untuk pembangunan ekonomi jika dimanfaatkan dengan baik. Ketenaga kerjaan. Jumlah penduduk usia produktif yang besar membutuhkan lapangan kerja yang memadai. Pendidikan. Pentingnya investasi dalam pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan. Perlu peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk seluruh penduduk. Demografi Indonesia memiliki karakteristik yang dinamis dan beragam. Memahami demografi Indonesia sangat penting untuk perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Sekarang beralih ke warga negara ialah bangsa Indonesia asli. Warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain. Meskipun benar bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli adalah warga negara Indonesia, tidak semua warga Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 Ayat 1, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Artinya, selain orang-orang bangsa Indonesia asli, ada juga orang-orang dari bangsa lain yang dapat menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi yang diatur dalam undang-undang. Jadi, kewarganegaraan Indonesia tidak hanya terbatas pada orang-orang bangsa Indonesia asli saja. Penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia. Ini mencakup dua kelompok utama, yaitu warga negara Indonesia atau WNI, warga negara Indonesia asli, orang-orang bangsa Indonesia asli, WNI keturunan, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian warga negara asing atau WNA, orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Beberapa definisi menambahkan syarat lama tinggal seperti 6 bulan atau lebih. Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan definisi ini dalam statistik Indonesia. Minimal 1 tahun. Sensus penduduk pada tahun 2020 menggunakan definisi ini. Intinya, penduduk Indonesia merujuk pada semua orang yang tinggal di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, tanpa memandang asal-usul suku, agama, ras, atau status sosialnya. Kemudian negara hukum. Negara hukum pada dasarnya adalah negara yang mendasarkan segala tindakan dan penyelenggaraan pemerintahannya pada hukum. Semua warga negara termasuk pejabat dan penguasa berada di bawah aturan hukum yang sama. Berikut beberapa poin penting yang menjelaskan maksud dari negara hukum. Supremasi hukum. Hukum menjadi panglima tertinggi dalam negara. Semua tindakan, baik dari individu maupun pemerintah, harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Persamaan di mata hukum. Setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada seorang pun yang kebal hukum dan semua orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan hukum. Pembatasan kekuasaan. Negara hukum bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan konstitusi untuk melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan hak asasi manusia. Negara hukum menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Hukum menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan setiap individu dapat hidup dengan bebas dan bermartabat. Lalu pemisahan kekuasaan. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, negara hukum menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda dan saling mengawasi. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang yang sah dan berlaku. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang dari pemerintah. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sistem peradilan dalam negara hukum harus bebas dari intervensi pihak manapun dan memberikan keadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Kepastian hukum. Negara hukum menjamin kepastian hukum bagi warga negaranya. Hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Secara singkat, negara hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan teratur di mana hukum menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Filosofi negara hukum. Filosofi negara hukum berakar dari keinginan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang adil, teratur, dan melindungi hak-hak individu. Intinya, negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan dan pedoman tertinggi dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Berikut beberapa poin penting yang menjadi dasar filosofi negara hukum. Keterbatasan kekuasaan. Manusia memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan. Untuk mencegah tirani, kekuasaan negara harus dibatasi dan dikontrol oleh hukum. Hukum menjadi instrumen untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan. Persamaan di depan hukum. Setiap individu tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau privilege berdasarkan status sosial, kekayaan, atau kekuasaan. Hukum harus diterapkan secara adil dan merata bagi semua orang. Perlindungan hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap warga negaranya. Hukum menjadi instrumen untuk mencegah pelanggaran HAM dan memastikan setiap orang dapat hidup dengan bebas dan bermartabat. Kepastian hukum. Hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi.
Warga negara harus dapat mengetahui dengan pasti hak dan kewajibannya. Kepastian hukum menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keadilan. Hukum harus bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat. Keadilan tidak hanya berarti menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga melindungi hak-hak korban dan menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Pemisahan kekuasaan. Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap cabang memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda dan saling mengawasi. Pemisahan kekuasaan bertujuan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Partisipasi masyarakat. Negara hukum membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan dan penegakan hukum. Masyarakat harus memiliki akses terhadap informasi hukum dan mekanisme untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Kontrol sosial. Hukum berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial untuk mengatur perilaku masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Hukum harus ditegakkan secara konsisten dan adil untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan patuh hukum. Secara keseluruhan, filosofi negara hukum menekankan pentingnya hukum sebagai pedoman utama dalam kehidupan bernegara. Negara hukum bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan harmonis di mana hak-hak individu dilindungi dan kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Kemudian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM dalam berbangsa dan bernegara merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, suku, atau status sosial. HAM menjadi landasan penting dalam membangun negara yang demokratis, adil, dan bermartabat. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai HAM dalam berbangsa dan bernegara. Pengakuan dan perlindungan HAM. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pengakuan dan perlindungan HAM dalam beberapa pasal seperti pasal 28A hingga 28C. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan landasan hukum utama yang mengatur tentang HAM di Indonesia. Instrumen internasional. Indonesia meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Jenis-jenis HAM dalam berbangsa dan bernegara. Hak sipil dan politik meliputi hak untuk hidup, bebas dari penyiksaan, bebas berpendapat, bebas beragama, hak untuk memilih dan dipilih, dan hak untuk mendapatkan keadilan. Hak ekonomi, sosial, dan budaya meliputi hak untuk bekerja, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas untuk menikmati kebudayaan. Implementasi HAM dalam berbangsa dan bernegara. Kewajiban negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM setiap warga negaranya. Masyarakat berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan HAM, melaporkan pelanggaran HAM, dan memperjuangkan pemenuhan HAM. Pendidikan HAM penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan mendorong penghormatan terhadap HAM. Tantangan dalam penegakan HAM. Masih terdapat diskriminasi terhadap kelompok minoritas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Kemiskinan dapat menghambat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Konflik sosial dan politik dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Korupsi dapat melemahkan penegakan hukum dan menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Pentingnya HAM dalam berbangsa dan bernegara. Membangun masyarakat yang adil dan bermartabat.
HAM menjadi landasan untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dirinya, menjaga stabilitas dan keamanan. Penghormatan terhadap HAM dapat mencegah konflik sosial dan politik serta menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Meningkatkan kualitas demokrasi. HAM merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi di mana setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. HAM merupakan elemen penting dalam berbangsa dan bernegara. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan HAM menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan bermartabat. Meskipun masih terdapat tantangan dalam menegakkan HAM, upaya untuk mewujudkan HAM harus terus dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun untuk meraih hikmah kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Sekarang kembali ke kekuasaan negara Republik. Di negara Republik Indonesia, kekuasaan negara tidak berpusat pada satu orang atau lembaga saja, melainkan dibagi dan dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keseimbangan antar lembaga negara. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kekuasaan di negara Republik Indonesia. Jenis-jenis kekuasaan negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara di Indonesia terbagi menjadi kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Kekuasaan legislatif, kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili perkara hukum dan menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan eksaminatif atau pemeriksaan, kekuasaan untuk pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Pembagian kekuasaan trias politika. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia menganut prinsip trias politika yang diperkenalkan oleh Montesquieu. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan membagi kekuasaan kepada beberapa lembaga negara, diharapkan tidak ada satu lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Menjamin keseimbangan antar lembaga negara. Setiap lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda sehingga dapat saling mengawasi dan mengontrol. Melindungi hak-hak warga negara. Pembagian kekuasaan bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dari kesewenang-wenangan penguasa. Check and balance. Selain pembagian kekuasaan, sistem ketatanegaraan Indonesia juga menerapkan prinsip check and balance atau saling mengawasi dan mengimbangi. Prinsip ini memungkinkan setiap lembaga negara untuk saling mengawasi dan mengontrol sehingga tidak ada satu lembaga pun yang bertindak sewenang-wenang. Kekuasaan negara yang berasal dari rakyat. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Artinya kekuasaan negara pada dasarnya berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Pentingnya pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan adanya pembagian kekuasaan diharapkan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel serta dapat menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Kekuasaan di negara Republik Indonesia dibagi kepada beberapa lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin keseimbangan antar lembaga negara.
Pembagian kekuasaan ini merupakan perwujudan dari prinsip demokrasi dan negara hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dan menciptakan pemerintahan yang adil dan bermartabat. Pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, belajar kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun untuk meraih hidup, kebijaksanaan hidup dan kehidupan. Terima kasih. Rakyat berkompeten, rakyat berdaulat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.